Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, kapanpun Bapak atau teman-teman menonton video ini. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar kecerdasan buatan dari kelas D akan mempresentasikan panel project yang setelah kami susun. Nah, adapun panel project yang kami angkat yaitu implementasi algoritma Astar pada permainan snake atau permainan ular. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada saya sendiri, Komang Widya Pratama dengan NIM 040. Yang kedua ada Krishna Sangkya dengan NIM akhir 053. Yang ketiga ada Krishna Mengadana dengan NIM terakhir 104. Setelah itu ada Taksa Wibawa dengan NIM 109. Dan yang terakhir ada Depa Krishna dengan NIM 114. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan apa itu algoritma Astar. Algoritma Astar merupakan salah satu algoritma pencarian jalur terkenal dalam kecerdasan buatan dan teori graf. Melalui penggunaan algoritma ini, dalam permainan ini, komputer dapat mengoptimalkan waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk mencapai makanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisien permainan, tetapi juga menambahkan tantangan dan dinamika dalam penggerakan ular. Dengan kemampuan komputer untuk dengan percepatan dan efektif menagifikasi jalur terpendek menuju makanan, permainan menjadi lebih menarik dan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan permainan meningkat secara signifikan. Algoritma Astar ini bekerja dengan mempertimbangkan dua faktor penting, yaitu biaya aktual yang telah ditempuh dari simpul awal hingga simpul saat ini, serta perkiraan biaya yang tersisa untuk mencapai simpul akhir. Dengan memadukan kedua faktor ini, algoritma ini dapat menghitung nilai fungsional yang digunakan dalam pemilihan jalur terbaik. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, saya Deva Krisna Ananda akan menjelaskan mengenai permainan Snake atau Snake Games. Jadi, permainan Snake adalah salah satu permainan klasik yang telah populer sejak awal tahun 1970-an. Permainan ini biasanya dimainkan di sebuah grid atau papan berukuran tertentu, di mana pemain mengendalikan sebuah ular yang bergerak di dalam grid tersebut. Tujuan utama permainan ini adalah untuk membuat ular tumbuh lebih panjang dengan memakan makanan yang tersebar di sekitar grid. Namun, pemain harus berhati-hati agar ular tidak menabrak dinding atau tubuhnya sendiri, karena hal tersebut akan membuat game menjadi berakhir. Permainan ular ini menuntut pemain untuk mengambil keputusan strategis dalam mengendalikan gerakan ular, mencari makanan, dan menghindari rintangan. Permainan ini menantang pemain untuk mencapai skor tertinggi dan dapat bertahan selama mungkin. Jadi, cara kerja permainan Snake didasarkan pada mekanika sederhana namun adiktif. Pemain mengendalikan arah gerakan ular menggunakan tombol navigasi atau controller yang tersedia. Ketika permainan dimulai, ular muncul di salah satu lokasi di dalam grid. Setiap kali ular memakan makanan, panjang tubuh ular akan bertambah, dan makanan yang dimakan akan digantikan dengan makanan yang baru yang akan muncul secara acak di dalam grid. Pemain harus menghindari menabrak dinding atau tubuh ular itu sendiri. Permainan ini berlanjut hingga pemain menabrak rintangan atau memilih untuk mengakhiri permainan secara sukarela. Tujuan utama pemain adalah untuk mencapai skor tertinggi dengan membuat ular tumbuh sepanjang mungkin dan menghindari tabrakan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang
penerapan algoritma Astar pada permainan Snake. Nah, algoritma Astar ini merupakan algoritma pencarian jalur efisien yang menggunakan heuristik untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam suatu graf. Nah, pada permainan Snake ini akan menggunakan algoritma Astar untuk mengendalikan gerakan ular secara cerdas, yaitu seperti mempertimbangkan rintangan, mencari jalur terpendek menuju makanan, dan menghindarkan tabrakan. Nah, jadi di algoritma Astar ini akan melibatkan beberapa langkah yang dapat dilakukan. Nah, pertama itu adalah representasi grid atau papan permainan dalam bentuk graf. Nah, di mana setiap sel grid ini akan menjadi simpul graf tersebut. Selanjutnya perlu ditentukan titik awal ular dan titik tujuan. Nah, pada umumnya berupa makanan yang harus dicapai oleh si ular. Langkah berikutnya adalah melakukan pencarian jalur menggunakan algoritma Astar dengan mempertimbangkan jarak dan biaya pergerakan. Algoritma Astar akan mengeksplorasi simpul-simpul dalam graf berdasarkan nilai F yang akan didapatkan dari penjumlahan nilai G dan H, di mana nilai G adalah biaya yang tersisa untuk mencapai simpul tujuan. Selama proses pencarian jalur, ular akan mengikuti jalur terpendek yang akan dihasilkan oleh algoritma Astar. Nah, untuk mencapai tujuan yang efisien. Dengan cara ini, penerapan algoritma Astar pada permainan Snake akan bermain lebih menantang bagi para pemain. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan melakukan demonstrasi dari aplikasi atau permainan Snake yang telah kami buat dengan menerapkan algoritma Astar. Baik, untuk demonstrasi di sini kami menggunakan untuk perancangan aplikasi permainannya ini, kami menggunakan Python. Jadi mana kami di sini memanfaatkan library dari Pygame untuk pembuatan media permainannya. Nah, jika bisa dilihat di sini untuk permainan ini itu meliputi dua mode. Yang pertama itulah manual mode. Dan yang kedua adalah automatic mode. Nah, automatic mode dan manual mode ini apa? Akan saya jelaskan seiring kita berjalannya. Nah, di mana sih letak dari penerapan algoritma Astar pada permainan Snake ini? Itu ada pada automatic mode-nya. Nah, automatic mode di sini gunanya itu untuk si ular itu memperhitungkan jarak terdekat dari titik ini semulanya menuju ke titik akhir, yang dimana titik akhir di sini adalah makanannya. Nah, proses itu diatur pada fungsi getPet, yang dimana itu menerima letak dari makanannya dan letak saat ini untuk ularnya. Nah, bisa lihat di sini. Kemudian nanti untuk keluaran ini adalah dalam bentuk array, yang dimana itu adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju makanannya. Kemudian ini untuk mengatur rintangannya yang class spot ini. Kemudian untuk display legend ini digunakan untuk menampilkan instruction atau instruksi tentang bagaimana kita mengontrol dalam permainan ular ini. Display menu digunakan untuk menampilkan main menu atau menu utama dari permainan Snake kita. Kemudian di sini ada handle event. Nah, handle event di sini kami gunakan untuk mengatur. Nah, itu kan nanti itu ada kontrol-kontrolnya dalam permainan Snake ini. Nah, handle event ini digunakan untuk melakukan pengontrolan itu. Jadi di sini pengontrolan ini ada hitungannya ada 5. Yang pertama adalah cara menggerakkan ularnya, yaitu tombol WASD dan juga tombol V yang digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode otomatis tadi. Kemudian untuk check collision di sini digunakan untuk mengecek apakah ular itu menabrak dirinya sendiri, menabrak rintangan yang sudah di generate, dan ataupun dia menabrak border atau sisi pinggir dari medan permainannya. Dan ini sini diatur di sini. Jika memang
ternyata menabrak salah satunya, itu maka permainan akan selesai atau game over. Kemudian display score digunakan untuk menampilkan jumlah makanan yang telah dimakan untuk saat ini. Dan untuk proses permainannya itu utamanya akan berada pada function game loop. Di sini di game loop, yang dimana di sini kita menginisialisasi ulang ularnya. Kemudian saya ganti dulu sebentar jadi false. Ya. Nah, di sini permainan dimulai. Nah, jika permainan belum game over atau belum selesai, maka kita akan mengatur kecepatan dari ularnya sebanyak kecepatan semula, yang dimana adalah 10. Kemudian kita akan menginisialisasi handle event, yang dimana digunakan untuk mengontrol ular dan juga otomatis maupun manual mode tadi. Nah, di sini ini digunakan untuk melakukan perkiraan. Jika memang yang ditekan misalnya ada tombol W itu yang seharusnya bergerak ke atas, maka ular akan bergerak ke atas. Begitupun misalnya menekan tombol S ke bawah, D ke kanan, dan begitu seterusnya. Kemudian ini untuk function percabangan if else di sini ini digunakan untuk mengenerate ketika makanan ini kan ketika game baru dimulai, itu makanan ini akan muncul secara random di dalam medan permainan selama itu masih berada di dalam medan permainan yang kita inisialisasi. Nah, untuk inisialisasi medan permainan itu ada terletak di sini. Jadi kita menginisialisasi panjang dan lebar dari medan permainan itu sebanyak 30 dikali 30. Nah, kita balik lagi. Nah, ini jika memang itu berada di dalam medan permainan, maka kita akan mengenerate makanannya itu dalam medan permainan tersebut. Kemudian nanti akan ada satu fitur tambahan, yang dimana jika ternyata skor makanan saat ini itu adalah kelipatan 10, maka kecepatan dari ularnya itu akan ditambah sebanyak 2, sehingga nanti kecepatannya akan berubah. Misalnya di ada 10, terus nanti poinnya misalnya ada 10 makanan yang kita makan, maka itu kecepatannya akan berubah menjadi 12. Begitu. Nah, di sini ini digunakan untuk, ini mungkin kelewatan dia. Ini digunakan untuk mengecek apakah auto mode atau automatic mode sedang diaktifkan atau tidak. Jika memang sedang diaktifkan, maka si ular akan bergerak secara otomatis dan memperhitungkan jarak terpendek menuju makanan yang akan dituju. Jika tidak, maka kita bisa menggerakkannya secara manual. Kemudian di sini ini digunakan untuk mengecek apakah ular saat ini sedang menabrak sesuatu atau tidak. Oke. Kemudian untuk function di game over di sini digunakan jika permainan sudah selesai. Dalam arti di sini adalah ketika ular sudah menabrak sesuatu. Di sini kami gunakan untuk menampilkan menu-menu yang sudah kami inisialisasi tadi. Kemudian akan melakukan start game. Oke, mungkin untuk codingannya itu segini aja. Mungkin kita lanjut ke demonstrasi langsung dari bagaimana aplikasinya berjalan. Oke. Ini aplikasinya. Nah, di sini saat ini saya sedang menggunakan mode autonya, yang dimana ini ular itu akan bergerak memperhitungkan jarak terpendek menuju makanan yang muncul pada medan permainan. Nah, di sini juga ular berusaha untuk menghindari rintangan-rintangan, yaitu adalah dirinya sendiri, kemudian yang blok-blok merah di sini, dan juga pinggiran-pinggiran yang menjadi batas dari medan permainan. Nah, misalnya saya matikan. Nah, di sini saya menggerakkan secara manual ularnya ini menggunakan WASD. Nah, di sini bisa dilihat ini saya menggerakkannya secara manual. Saya tetap bisa memakan makanannya. Nah, jika saya aktifkan kembali,
maka ular akan berusaha untuk mencari jarak terpendek menuju makanannya. Nah, seperti ini, misalnya ternyata ular menabrak pinggirannya, itu maka akan tampilkan menu game over tadi, yang mana kita berhasil mendapatkan skor sebanyak 22 makanan. Untuk mengulang permainannya, kita tinggal menekan tombol spacebar seperti ini. Baik, mungkin untuk demonstrasinya ini segini aja. Saya kembalikan ke bagian selanjutnya. Terima kasih.